Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk menjawab soal dari etika komunikasi Islam. Sebelum saya menjawab beberapa soal, ada 10 soal. Saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fi Maulana dengan NIM 250401039. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, langsung saja kita menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada seorang mahasiswa memperoleh sebuah video yang berisi tentang tuduhan terhadap seorang ulama. Tanpa melakukan verifikasi, ia langsung mengunggah video tersebut ke media sosial dengan alasan agar masyarakat mengetahui kebenarannya. Nah, analisislah kasus tersebut menggunakan unsur-unsur komunikasi dalam perspektif Islam ataupun komunikator, pesan media, komunikasi, efek komunikasi, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jelaskan pada prinsip tabayun yang seharusnya diterapkan. Nah, baik, kami sudah menjawab soal nomor 1. Tentu saja saya menjawab soal ini dengan pribadi, dengan opini saya. Nah, jadi kalau saya lihat dari kasus ini, itu masalah utamanya bukan pada komunikatornya, tetapi ada pada mahasiswanya tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena mahasiswa tersebut itu dia langsung saja menyebarkan video ulama tersebut tanpa mengecek kebenarannya langsung. Nah, jadi kita itu tidak boleh seperti itu. Di dalam etika komunikasi Islam itu ada yang namanya prinsip tabayun. Nah, jadi prinsip tabayun itu kita harus mengecek kebenarannya dulu sebelum kita menyebarkan berita, baik itu sebuah informasi penting ataupun tidak penting. Kita itu harus meyakinkan kalau video itu memang benar-benar terjadi atau memang adanya fakta. Nah, jadi dalam komunikasi Islam itu bukan hanya isi pesannya aja yang penting, tetapi juga tanggung jawab diri kita juga dalam menyebarkan ataupun dalam menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Tanggung jawab diri kita itu juga besar. Nah, dampaknya itu kalau misalnya tanggung jawab kita itu nggak besar, resikonya itu juga besar. Kalau kita tidak mengecek kebenarannya itu bisa terjadi yang namanya fitnah. Terus bisa jadi yang namanya merusak nama baik seseorang. Jadi kalau misalnya video ulama tersebut salah, tidak benar, maka nama baik ulama tersebut ya otomatis rusak gitu. Nah, jadi kita itu harus menerapkan prinsip yang namanya tabayun. Harus mengecek dulu faktanya, harus mengecek dulu kebenarannya, baru kita sebarin videonya itu. Jadi pelajaran utamanya dari soal ini adalah kita memang boleh menyebarkan video itu, tetapi kita harus mensaring dulu apa isi videonya, harus mencari dulu kebenarannya, apa video tersebut benar atau tidak, baru kita boleh boleh menyebarkan kepada orang lain. Nah, apalagi kalau informasinya itu sangat sensitif ya kepada ulama tersebut. Oke, saya lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu bandingkan cara seorang komunikator Islam dan komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas komunikasi barat ketika menyampaikan informasi yang bersifat sensitif kepada masyarakat. Berikan contoh nyata dan jelaskan dampaknya terhadap penerima pesan. Nah, oke, saya akan menjawab soal nomor 2. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut opini saya, menurut penjelasan saya, di dalam sebuah komunikasi itu tentunya ada dua perbedaan. Yang pertama itu ada komunikasi barat, terus ada komunikasi Islam. Nah, komunikatornya juga begitu, ada komunikator barat, ada komunikator Islam. Nah, komunikator barat dan juga komunikator Islam itu sama-sama
tujuannya itu sama-sama ingin menyampaikan pesan kepada seseorang, kepada orang lain. Nah, tapi yang bikin bedanya itu adalah pendekatannya. Maksud pendekatannya itu adalah komunikator barat itu fokusnya itu kepada efektivitas, supaya tujuan mereka itu cepat terselesaikan. Nah, beda lagi dengan komunikasi Islam, komunikator Islam. Nah, mereka memang mereka tujuannya juga sama dengan komunikator barat, yaitu tujuannya itu cepat ingin terselesaikan dan juga pesannya itu ingin cepat tersampaikan. Nah, tetapi di dalam etika komunikasi Islam itu ada yang namanya menyampaikan pesan dengan lembut, menyampaikan pesan dengan sopan, menyampaikan pesan dengan adab. Nah, jadi walaupun komunikator Islam juga ingin tujuannya itu cepat terselesaikan, nah tapi mereka menyampaikan pesannya itu, menyampaikan informasinya itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dan juga dengan cara menjaga adab mereka dengan orang lain juga. Nah, jadi kalau dua-duanya digabungkan itu hasilnya justru lebih baik, lebih maksimal, karena komunikator barat itu kan ingin pesannya itu cepat tersampaikan. Nah, Islam pun begitu juga, tapi Islam itu menyampaikannya dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, dengan cara menjaga adab. Jadi kalau dua-duanya digabungkan, tujuannya cepat terselesaikan, informasinya cepat tersampaikan, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Nah, baik, itu untuk jawaban soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perkembangan media digital menyebabkan setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Analisislah apakah karakteristik komunikasi masa modern lebih mencerminkan paradigma komunikasi barat atau paradigma komunikasi Islam. Gunakan minimal 3 karakteristik komunikasi barat dan 3 prinsip komunikasi Islam sebagai dasar analisis. Nah, oke, saya akan menjawab soal nomor 3. Nah, kalau melihat dari media digital sekarang, tentunya memang lebih banyak orang-orang yang lebih mencerminkan paradigma komunikasi barat. Kenapa begitu? Karena setiap orang itu kan mempunyai idenya masing-masing. Setiap orang itu kan memiliki hak dan juga memiliki kebebasan untuk membuat konten, untuk membuat ide-ide kreatif. Nah, tapi konten-konten dan juga ide-ide kreatif itu sering disalahgunakan kepada orang-orang Islam. Nah, sehingga kebebasan itu sering muncul kehoaksan, sering muncul bisa dibilang sering muncul yang namanya hoax, gara-gara zaman sekarang itu lebih banyak mencerminkan paradigma komunikasi barat. Jadi zaman sekarang itu lebih kebanyakan munculnya hoax. Nah, terus lebih muncul yang namanya clickbait. Clickbait itu bisa dibilang ketika seseorang menonton video atau menonton konten, maka dirinya itu akan termanipulatif dengan video tersebut. Nah, misalnya ada konten tentang outfit luar negeri, outfit orang barat. Nah, jadi diri kita itu akan termanipulatif, akan termakan dengan isi konten video tersebut. Jadi kita itu ingin mengikuti outfit orang luar juga itu sesuai dengan konten tersebut. Nah, dan juga sering yang namanya ada ucapan-ucapan kebencian. Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat prinsip komunikasi Islam misalnya seperti tabayun, terus kaulan sadida, terus kaulan layyina, itu menjadi solusi supaya komunikasi di media sosial itu tetap sehat, tetap waras, dan juga tetap terjaga
tetap terjaga kenyamanannya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu Ahmad Maulana, Zilnawas As-Siddiq dan Jalaluddin Rahmat memberikan kritik terhadap teori komunikasi barat. Analisislah persamaan dan perbedaan kritik dari ketiga tokoh tersebut. Menurut Anda, kritik siapa yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena komunikasi digital saat ini? Berikan alasan yang ilmiah. Oke, baik. Saya akan menjawab soal nomor 4 sesuai dengan opini saya. Dari ketiga tokoh tersebut itu sama-sama mengkritik soal teori komunikasi barat, karena komunikasi barat itu dianggap kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual, budaya, dan juga yang lainnya. Nah, bedanya Ahmad Maulana itu lebih fokus kepada sistem komunikasi global. Nah, kalau Zilnawas itu fokusnya kepada dasar keilmuan komunikasi Islam. Nah, sedangkan kalau Jalaluddin Rahmat itu fokusnya mengarah pada etika komunikasi pada sehari-hari. Nah, kalau menurut pemikiran saya lebih relevan kepada kritik kepada tokoh Jalaluddin Rahmat ya. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang itu kan di media sosial itu kan sangat ramai tentang hilangnya etika dalam berkomunikasi. Di dalam media sosial itu baik orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak itu mereka berkomunikasi tanpa menggunakan adab. Jadi mereka itu berkomunikasi sesuka hati mereka, tidak lagi memandang gender, tidak lagi memandang umur, tidak lagi menjaga adab. Nah, jadi saya itu lebih relevan, kalau di zaman sekarang itu lebih relevan kepada teori Jalaluddin Rahmat, karena dia fokusnya itu kepada etika komunikasi terhadap sehari-hari. Nah, jadi pas dia dengan masalah media sosial yang sekarang ini, karena media sosial sekarang ini kan banyak yang seperti saya bilang tadi, banyak yang namanya berkomunikasi tanpa menggunakan tutur kata yang bagus, tanpa memandang gender, tanpa memandang umur, dan juga tanpa menjaga adab dan juga tulisan lisannya gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah diskusi publik mengenai perbedaan mazhab, salah satu narasumber menggunakan kata-kata yang merendahkan kelompok lain sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Analisislah pelanggaran etika komunikasi Islam yang terjadi berdasarkan etika dialog, adab musyawarah, toleransi dalam ikhtilaf, dan juga keteladanan Rasulullah dalam komunikasi. Oke, saya akan menjawab soal nomor 5. Pada masalah ini, ketika narasumber itu melanggar etika komunikasi Islam karena dia merendahkan kelompok yang lain. Nah, di dalam Islam, walaupun kita berbeda pendapat dengan seseorang, kita itu harus tetap saling menghargai. Karena Islam itu sangat menghargai yang namanya opini orang lain, sangat menghargai dengan perbedaan orang lain. Jadi kita itu tidak bisa memaki seseorang ketika orang itu berbeda pendapat dengan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan dakwahnya,
di zaman dulu beliau itu selalu menyampaikan dakwahnya itu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sopan, dengan penuh hikmah. Nah, jadi memang ada di zaman beliau yang namanya berbeda pendapat, tetapi beliau tidak pernah yang namanya memarahi ataupun memaki orang tersebut. Beliau tetap menghargai pendapat orang dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut. Beliau tidak pernah memaki ketika orang lain berbeda pendapat dengan beliau. Nah, jadi dalam Islam itu perbedaan pendapat itu boleh. Di dalam musyawarah perbedaan pendapat itu boleh, karena kan gak semua orang pendapatnya itu sama kan. Tapi cara menyampaikan itu harus sopan. Cara menyampaikan pendapat diri kita itu harus sopan, tidak boleh marah, tidak boleh dengan nada tinggi, nggak boleh. Jadi walaupun kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita harus menyampaikan pendapat kita dengan cara yang lemah lembut juga. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Sebagian sarjana muslim mengkritik bahwa teori komunikasi barat terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan dan mengabaikan dimensi spiritual. Evaluasilah pendapat tersebut. Apakah kritik tersebut masih relevan terhadap perkembangan teori komunikasi modern? Berikan argumentasi berdasarkan literatur ilmiah. Baik, saya akan menjawab soal nomor 6. Nah, tadi saya suruh mengkritik tentang itu. Nah, kalau menurut saya setuju dengan opini tersebut, karena kalau kritik terhadap teori komunikasi barat itu masih relevan di saat ini, terutama teori-teori yang yang klasik, misalnya itu yang hanya fokus pada efektivitas komunikasi. Nah, tetapi di zaman sekarang, di zaman modern, teori komunikasi modern juga udah mulai membahas tentang yang namanya etika dan juga tanggung jawab sosial. Nah, jadi menurut saya itu yang terbaik adalah menggabungkan antara kelebihan teori modern dengan nilai-nilai komunikasi Islam yang ada pada zaman sekarang. Nah, gitu aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, media sosial saat ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Evaluasilah apakah kebebasan tersebut sudah sejalan dengan prinsip komunikasi Islam, gunakan konsep amanah, siddiq, tabligh, fatanah, dan tabayun. Oke, saya akan menjawab soal nomor 7 menurut opini saya lagi. Di zaman sekarang media sosial itu memang memberikan kebebasan untuk kita saling berbicara, untuk kita saling berkomunikasi dengan seseorang. Jadi tidak ada lagi yang namanya aturan-aturan kepada kita untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, kita itu sekarang sudah diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tetapi dalam Islam kebebasan itu tetap ada batasnya. Tuh. Jadi walaupun kita memang ada kebebasan, tapi dalam Islam itu masih ada batasnya. Kita tetap harus menerapkan prinsip yang namanya amanah, tabayun, siddiq, tabligh, fatanah. Nah, jadi kita itu bukan hanya sekedar asal posting video, asal posting konten-konten yang senonoh, enggak. Memang kita diberi kebebasan, tetapi kita tetap harus menerapkan prinsip yang tadi. Kita itu tidak boleh memposting konten yang faktanya itu enggak ada. Jadi kita itu harus menerapkan prinsip tabayun. Kita itu harus memastikan faktanya dulu, baru kita harus bisa memposting konten tersebut. Kalau misalnya isi kontennya itu tentang kejelekan orang lain. Nah,
Jadi intinya itu adalah kita itu nggak boleh asal posting konten-konten video-video gitu. Kita nggak boleh asal posting, kita itu harus tetap memikirkan apakah informasi yang kita posting itu benar atau enggak, faktanya itu benar atau salah. Nah terus konten yang kita posting itu bermanfaat atau enggak, terus konten yang kita posting itu merugikan orang lain atau enggak. Nah, jadi kita walaupun kita memiliki kebebasan dalam memposting video, kita juga harus tetap memikirkan, harus tetap membatasi kebebasan yang ada pada diri kita. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang influencer memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang sebenarnya belum tentu benar. Evaluasilah tindakan tersebut berdasarkan aliran etika komunikasi Islam, tanggung jawab sosial komunikasi, pertanggungjawaban komunikasi di hadapan Allah, konsep amanah. Berikan solusi yang menurut Anda paling tepat. Oke, saya akan menjawab soal nomor 8 tadi ya. Seorang influencer tentunya punya pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat, apalagi memang influencer itu terkenal di masyarakat sekitar. Nah jadi kalau misalnya mereka menyebarkan informasi yang belum tentu benar faktanya, yang faktanya itu masih bisa dibilang masih samar-samar, belum tentu benar, belum tentu salah juga, masih samar-samar lah. Nah mereka itu menyebarkan videonya itu hanya demi uang ataupun juga popularitas. Nah tentu itu bertentangan dengan yang namanya etika komunikasi Islam. Nah solusinya itu sangat sederhana ya. Solusinya itu sangat sederhana, yaitu kita harus bisa selalu melakukan yang namanya prinsip tabayun di dalam agama Islam. Kita itu harus jujur kepada masyarakat, dan kalau misalnya ternyata salah, kita itu harus berani mengakuinya. Kita itu harus berani meminta maaf dengan cara bikin video, yaitu isinya tentang klarifikasi tentang diri kita. Kita itu meminta maaf kalau misalnya kita salah dalam menyebarkan video tersebut. Nah itu jawabannya, dan itu solusi yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 9. Menurut sebagian akademisi, teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam karena beberapa konsepnya masih dapat digunakan. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Lakukan evaluasi dengan membandingkan teori komunikasi barat, kritik sarjana muslim, kritik terhadap kritik sarjana muslim, prinsip komunikasi Islam. Simpulkan posisi Anda secara argumentatif. Baik, saya akan menjawab soal nomor 9 menurut pendapat saya lagi. Kalau menurut saya sendiri, teori komunikasi barat itu tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori komunikasi Islam. Banyak sih teori barat yang masih bermanfaat di zaman sekarang untuk memahami tentang proses komunikasi. Nah, tapi di dalam Islam itu ada banyak nilai-nilai yang untuk melengkapi teori komunikasi barat tersebut, seperti kejujuran, amanah, tabayun, dan juga tanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi menurut saya keduanya itu bisa dipadukan atau bisa digabungkan selama teori komunikasi barat dan juga teori komunikasi Islam itu tidak bertentangan dengan yang namanya syariat. Nah, jadi keduanya itu bisa saling digabungkan asal masih sejalan dengan yang namanya syariat Islam. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10.
Pilih satu kasus komunikasi yang sedang viral di Indonesia dalam 6 bulan terakhir. Misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pembocoran privasi, konflik antar agama, atau perundungan digital. Susunlah analisis ilmiah yang memuat deskripsi singkat kasus, unsur-unsur komunikasi yang terlibat, analisis menggunakan minimal 5 konsep etika komunikasi Islam yang telah dipelajari, kritik terhadap perilaku komunikator, solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat sarjana muslim, kesimpulan pribadi mengenai pelajaran yang dapat diambil. Wow, banyak sekali pertanyaannya ya. Oke, walaupun banyak tetap kita jawab sesuai dengan opini kita. Sini saya akan jawab tentang soal nomor 10, yaitu kasus yang, kalau dari soal ini, kasus yang kami pilih, dan ini kan untuk kelompok, jadi mungkin ini jawaban orang lain, bukan jawaban saya sendiri. Nah, jadi kasus yang saya pilih, yang saya pilih tentang menunjukkan pentingnya prinsip tabayun dan juga komunikasi yang santun dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun suatu masalah. Nah, sebelum bertindak itu semua pihak harus memastikan faktanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita menerapkan prinsip tabayun, kalau misalnya orang menerapkan prinsip tabayun, kalau misalnya orang tahu tentang prinsip tabayun, pasti orang tersebut memastikan faktanya terlebih dahulu. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan tentang penyelesaian suatu masalah ataupun suatu konflik itu melalui dengan menghormati hak orang lain. Nah, jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan kalau ingin menyelesaikan suatu masalah itu dengan cara menghakimi orang lain. Itu Islam tidak pernah mengajari. Islam selalu mengajari kalau ingin menyelesaikan suatu masalah itu dengan cara bermusyawarah, dengan cara bersama-sama, dan juga dengan cara menghormati hak orang lain. Nah, jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini, komunikasi yang baik itu bukan hanya menyampaikan pendapat saja, tetapi juga bisa menjaga kedamaian dan juga persatuan di dalam menyampaikan pendapat. Nah, mungkin itu saja untuk jawaban soal nomor 10. Nah, jadi saya di sini sedikit menambahkan ya. Tadi kan sudah saya jawab semua soal dari 1 sampai 10. Nah, soal yang saya jawab itu ada di nomor 9. Mungkin kalau penjelasannya kurang kurang teliti atau kurang panjang ya, mungkin untuk videonya juga ya, nanti kalau misalnya saya jawabnya panjang-panjang mungkin videonya juga akan ikut panjang, nanti yang nonton juga akan bosan, ibu juga yang nonton ini akan bosan. Jadi saya jawabnya sesuai namanya presentasi kan, itu tidak boleh selalu bergantungan dengan jawaban yang aslinya. Jadi kita itu harus bisa mempresentasikan dengan pendapat kita sendiri, dengan sebisa saya sendiri. Nah, jadi saya ingin menambahkan tentang inti dari mata kuliah etika komunikasi Islam selama saya mempelajari mata kuliah ini. Nah, jadi menurut saya sendiri, inti dari etika komunikasi Islam itu adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi dengan benar, jujur, dan juga tanggung jawab, dan juga menyampaikan pesan secara lembut, sopan santun. Nah, jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pesan saja,
Jadi komunikasi itu bukan hanya soal betapa pentingnya pesan itu, betapa cepatnya pesan itu tersampaikan, tetapi juga bagaimana caranya pesan itu bisa membawa manfaat untuk orang lain, juga bisa bagaimana pesan yang saya sampaikan itu tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan juga pesan ataupun informasi yang saya sampaikan kepada orang lain itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin saya cuma menambahkan itu saja, saya cuma menambahkan sedikit. Izin ya Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.